Mengapa dampak perang membahayakan Indonesia yang cadangan BBM-nya hanya 20 hari? Hanya sepekan sejak perang antara Amerika Serikat dan entitas Zionis melawan Iran berlangsung, perekonomian global mulai bergejolak. Indonesia dan dunia terdampak serius atas serangan ini. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, pada tanggal 9 Maret, harga minyak mentah Brent dan WTI, patokan utama pasar internasional, telah menembus angka 100 US dollar per barel untuk pertama kalinya sejak tahun 2022. Harga tersebut turun kembali di bawah 95 US dollar pada hari yang sama. Sebagai perbandingan, pada 27 Februari alias sehari sebelum pertempuran pecah, harga kedua jenis minyak itu masih berada di kisaran 70 US dollar per barel. Lonjakan harga energi ini dipicu oleh hampir terhentinya lalu lintas maritim di Selat Hormuz. Sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia melewati selat ini. Kenaikan harga minyak mentah dan otomatis harga BBM sebenarnya sudah diperkirakan mengingat konflik melibatkan Iran dan Selat Hormuz. Kedua, dampak utama terhadap Indonesia, poin pertama terjadi lonjakan harga energi dan inflasi terkait gangguan pasokan di Selat Hormuz yang memicu kenaikan harga minyak mentah dunia atau Brent atau juga dengan WTI di atas 100 US dollar per barel yang meningkatkan harga BBM domestik dan mendorong inflasi. Poin kedua, tekanan pada APBN secara fiskal terkait lonjakan harga minyak yang membebani anggaran pendapatan dan belanja negara APBN karena subsidi energi yang makin membengkak. Ketiga, selain itu juga terjadi pada poin selanjutnya depresi nilai rupiah karena konflik mendorong investor global memburu aset aman dalam dolar Amerika atau emas yang menyebabkan nilai tukar rupiah tertekan. Poin keempat, gangguan pasokan dan logistik terkait konflik di Timur Tengah mengancam distribusi komoditas yang dapat mengganggu industri dalam negeri. Poin 5, alternatif impor di mana Indonesia sebagai negara net importer minyak mulai mencari alternatif impor minyak dari wilayah selain Timur Tengah seperti Amerika Serikat dan terakhir berencana impor dari Brunei. Poin 6, ada risiko ekonomi tambahan di mana perang ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi global yang pada akhirnya berdampak pada penurunan permintaan ekspor dari Indonesia. Keempat, adapun dampak khusus secara spesifik adalah masalah strategis terkait keamanan energi dan BBM. Cadangan energi khususnya BBM Indonesia tergolong rendah, hanya mampu bertahan sekitar 20-23 hari. Jauh di bawah standar internasional yaitu 90 hari. Indonesia sangat tergantung pada impor minyak dengan cadangan yang ada pada saat ini hanya stok operasional, bukan cadangan strategis negara. Sebagai perbandingan, stok BBM nasional, Indonesia hanya memiliki operasional inventory atau stok harian di tangki atau kapal yang bertahan 20-23 hari. Negara lain seperti Jepang 254 hari, Korea Selatan 208 hari, Cina 200 hari. Di ASEAN, Thailand memiliki kemampuan 61-81 hari, Filipina mampu bertahan 60 hari, Singapura 50 hari, dan Vietnam 47 hari. Mengapa ini terjadi? Karena kita tergantung impor, produksi domestik kita hanya 600.000 barel per hari, jauh di bawah konsumsi, yaitu 1,5 sampai 1,6 juta barel per hari. Memaksa kita impor sekitar 1 juta barel setiap hari. Kemudian, minim infrastruktur di mana Indonesia belum memiliki Strategic Petroleum Reserve (SPR) atau tangki penyimpanan darurat terpusat seperti di negara yang lain. Juga cadangan minyak kita terbatas. Data Ditjen Migas ESDM menyebut cadangan minyak Indonesia hanya 0,2% dari total dunia. Pertanyaannya, perang ini sudah berjalan mendekati 20 hari. Apakah kita benar-benar siap mengantisipasi berbagai dampak secara politik, ekonomi, dan sosial, terutama masalah cadangan BBM yang hanya 20 hari? Bagaimana Pak Presiden? Paham sampai di sini? Salam melek politik.